Teman-teman boleh juga mengetiknya di dalam kolom chat ya. Baik, ada yang mengatakan baik, ada yang mengatakan luar biasa, dan apapun yang menjadi kondisi kita hari ini, biarlah itu tidak menjadi penghalang kita untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan ya. Dan saat ini MC sebenarnya juga sangat bersuka cita, karena kita boleh bertemu pada kebaktian kampus kita yang ketiga pada malam hari ini. Dan teman-teman pasti sudah tahu dong apa yang menjadi tema kebaktian kita pada malam hari ini. Seperti yang tertera dalam layar Zoom kita, tema kita adalah do the best. Artinya, lakukan yang terbaik. Sebenarnya kalau MC boleh jujur, MC sangat penasaran dengan apa sih yang dimaksud dengan tema kita kali ini. Dan setelah MC lihat-lihat nih, teman-teman yang hadir di sini juga wajahnya tampak sangat penasaran dan bertanya-tanya, apa sih arti dari tema kita kali ini? Oleh karena itu, telah hadir pembicara kita yaitu Bang Triawan yang akan membukakan makna dari tema kebaktian kita pada malam hari ini. Kepada Bang Triawan, selamat datang Bang, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Sungai sukacita Tuhan mengalir dalam hidup kita. Anggur sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita. Kita bernyanyi, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Saat ini, mari kita berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh berfokus kepada Tuhan.
Dan mari kita undang Roh Kudus Tuhan untuk memimpin setiap hati kita melalui ibadah ini. Mari kita memberi hati kita yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Kembali kami ya Tuhan mengucap syukur ya Bapa, Allah pemilik hidup dan kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, buat satu hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami ya Bapa dalam satu hari ini. Kami juga bersyukur ya Bapa, pada malam hari ini, Tuhan masih izinkan kami untuk boleh hadir dan melakukan ibadah. Ya Bapa, kami mengundang Roh Kudus Tuhan untuk hadir dalam setiap hati kami, dan biarlah ya Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang boleh tetap memimpin kami, dan juga supaya kami boleh fokus pada Tuhan saja. Dan biarlah melalui ibadah ini, kami boleh sama-sama diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang boleh memberkati kebaktian kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ampunkan kami Tuhan, jikapun dalam memulai kebaktian ini, kami banyak mendukakan hati Tuhan. Terpuji termulia Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan begitu luar biasa bekerja dalam hidup kita. Kita yang dulu adalah manusia penuh dosa, tetapi karena kasih Tuhan yang menyelamatkan kita, layaklah kita bersyukur atas mulia kasih Tuhan yang telah mengorbankan hidupnya sebagai ganti dosa kita. Kita bernyanyi, Tuhan penebusku. Mari kita bermazmur. Mazmur kita diambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Teman-teman boleh membuka Alkitabnya masing-masing dan MC akan mewakili kita semua untuk membaca Mazmur kita. Dalam lindungan Allah. Orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang
di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur ini ditulis oleh Daud dan menyampaikan bahwa Allah adalah tempat perlindungan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Dan Tuhan menjanjikan penyertaan, kekuatan, dan kelepasan dari setiap penderitaan yang kita alami ketika kita datang dan berseru kepadanya. Sama seperti Daud yang terus berseru dan menyembah Tuhan, layaklah kita berseru dan menyembah Tuhan juga. Kita bernyanyi, Yesus, padamu ku berseru. Di akhir lagu ini, MC mengundang Bang Tiawan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kasih setiamu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Walaupun kami saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat karena situasi pandemi ini ya Tuhan, namun kami percaya kasih setiamu tidak pernah berkurang sedikit pun di dalam kehidupan kami anak-anak-mu. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan punya rencana yang baik, Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kami, anak-anak-mu, khususnya kami yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, walaupun mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami berbagai-bagai pergumulan yang berat, kami percaya Engkau menyertai kami, Engkau menopang kami, dan Engkau sedang membentuk kami melalui pergumulan-pergumulan itu
supaya kami boleh bertumbuh menjadi makin serupa dengan Kristus. Supaya kami boleh makin memiliki karakter-karakter Kristus di dalam hidup kami. Supaya hidup kami boleh menjadi hidup yang menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang berkuasa, Allah yang baik, dan Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam berbagai-bagai pergumulan hidup kami. Saat ini kami mau belajar akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh menyucikan kami dan menolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, serta mampukanlah kami untuk melakukannya walaupun kami mengalami masa-masa yang sulit karena pandemi ini. Biarlah kami boleh tetap setia dan taat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Ya, teman-teman yang terkasih, izinkan saya membagi slide. Ya. Apakah slide saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah ya, teman-teman ya? Sudah, Bang. Oke. Sudah, Bang. Baik, terima kasih. Ya, jadi tema kita do the best atau do your best ya. Dan ini sebetulnya berhubungan dengan studi ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa studi yang terbaik ya, khususnya bagi teman-teman semua yang sedang studi di Fakultas Hukum USU ya. Yang ngomong-ngomong sebetulnya saya pun juga sedang studi ya. Ya, saya pun juga sedang studi, cuma saya studinya tidak di USU ya. Nah, baik. Jadi bagaimana kita bisa studi yang terbaik ya. Nah, teman-teman, saya ingin mengawali dengan pertanyaan ini ya. Jadi saya ingin nanti teman-teman bisa menulis di kolom chat ya. Di kolom chat tolong dituliskan pemimpin seperti apa yang kamu inginkan ya. Silakan sekarang kamu tulis ya. Pemimpin seperti apa yang kamu inginkan? Ya, pemimpin itu bisa macam-macam ya, ketua RT, ketua RW, bupati, wali kota, gubernur, dosen atau rektor atau dekan gitu ya. Atau presiden ya, atau pendeta gitu, pemimpin ya. Oke. Integritas. Oke, integritas ya. Apalagi? Ini baru 2 orang yang menjawab ya. Oke, bijaksana, pemimpin yang merangkul. Oke. Pemimpin yang berhikmat dan bijaksana. Oke. Boleh lagi? Ada beberapa lagi yang mau menjawab? Silakan. Saya masih menunggu nih. Mampu bertanggung jawab atas kedudukannya. Memperhatikan orang yang dipimpin. Oke. Takut akan Tuhan. Bebas dari korupsi. Tidak rakus uang. Ya, jujur. Menjadi teladan. Takut akan Tuhan. Pemimpin yang nggak egois. Tulis jujur. Oke. Baik. Terima kasih ya teman-teman. Jadi saya senang ya, saya senang dengan jawaban dari teman-teman semua. Ya, saya sependapat 100% ya. Jadi khususnya kita itu butuh pemimpin yang berintegritas ya. Tadi ada beberapa yang memakai kata berintegritas atau jujur ya. Kita tahu bahwa bangsa kita ini tidak kekurangan orang pintar. Ada banyak pemimpin-pemimpin kita itu yang doktor ya, orang-orang yang hebat. Tetapi sayang 1000 sayang. Ya. Negara kita ini masih kekurangan orang yang berintegritas, masih kurang pemimpin-pemimpin yang jujur ya. Kita tahu ya siapa anggota DPR kita yang sekarang sedang berurusan dengan KPK ya. Saya nggak perlu sebut siapa namanya gitu ya. Kalian pasti sudah tahu ya. Nah, baik, terima kasih ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kalian pasti tahu ya ini gambar apa ya? Ini gambar pernikahan. Nah, dengan orang seperti apa kamu ingin menikah? Silakan sebutkan 3 kriteria paling penting buat kamu. Tulis juga di chat. Kamu pengen menikah dengan pasangan yang seperti apa? Ya, silakan diketik. Ya, kalau bisa jawabnya 3, tetapi kalau 1 juga boleh. Oke, humoris. Wah, humoris. Tulus, baik, takut akan Tuhan. Seiman, baik, pintar. Pasangan seiman, seimbang, sepadan. Takut akan Tuhan. Oke, apalagi?
nggak memandang fisik. Oh, yang penting cantik. Nggak, wah ini nggak memandang fisik, tapi yang penting cantik ya. Dan takut akan Tuhan. Oke, lahir baru. Seiman, sayang keluarga, tulus, takut akan Tuhan, setia, hormat pada orang tua, saling menerima kekurangan. Seiman, takut akan Tuhan, setia, bertanggung jawab, saling terbuka, paling penting takut akan Tuhan. Oke, sevisi, sepadan, lahir baru. Oke, ya, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih untuk jawabannya, luar biasa ya. Nah, saya lanjutkan ya slide-nya ya. Jadi kalau saya baca ya, saya cari di internet ya, saya ketik apa sih kriteria pasangan yang biasanya secara umum, ini nggak harus Kristen ya, nggak harus Kristen yang menjawab ya, biasanya orang tuh pengen punya suami atau istri yang kayak apa. Nah ini beberapa jawabannya, ini dari internet ya. Yang pertama itu kasih sayang, maksudnya itu mengasihi, menyayangi ya. Yang kedua pengertian ya, pengertian. Yang ketiga jujur. Nah ini saya percaya ini juga berhubungan dengan takut akan Tuhan ya, karena kan kalau orang nggak takut akan Tuhan mestinya nggak akan jujur ya. Dan yang berikutnya itu adalah setia ya, setia. Jadi kalau nggak setia ya repot, nanti bisa selingkuh dan macam-macam lagi yang lain ya. Nah teman-teman yang terkasih, kalian melihat nggak ada kesamaan ya? Kalian melihat nggak bahwa ketika kita berpikir pemimpin seperti apa yang kita idam-idamkan, ketika kita juga berpikir pasangan hidup seperti apa yang kita idam-idamkan, ternyata kedua-duanya itu sama-sama menekankan, rata-rata juga dari jawaban dari teman-teman tuh rata-rata menekankan pentingnya karakter ya. Saya tidak melihat satupun yang menjawab saya pengen punya pemimpin yang kaya raya bisa mentraktir saya. Nggak ada yang jawab begitu kan. Saya juga tidak menemukan jawaban saya pengen pasangan hidup yang kaya raya. Nggak ada yang jawab gitu ya. Walaupun saya percaya kalau pasangan hidup kalian kaya raya pasti kalian juga nggak nolak, pasti senang juga ya. Tapi bukan itu yang utama ya. Dan juga walaupun tadi ada yang mengatakan cantik begitu kan ya, tetapi kan tetap yang diutamakan itu adalah karakternya, takut akan Tuhannya ya. Jadi bukan fisiknya, bukan kecantikannya, bukan ketampanannya ya. Jadi kita lihat ya karakter. Sekali lagi karakter, dan karakter itulah yang paling penting. Jadi karakter itu sangat penting dalam kepemimpinan, dalam pernikahan. Dan sebetulnya dalam segala hal itu sangat-sangat penting. Karakter itu adalah tentang who are you, ya, tentang siapa saya, siapa kita, sesuatu yang berasal dari dalam kita, ya, being authentic, siapa kita sesungguhnya, bukan sekedar gelar-gelar akademis kita, bukan sekedar apa yang kita miliki, karena kita tahu ya, orang bisa sangat pintar tetapi tidak punya karakter ya. Orang bisa sangat kaya, punya mobil 10, punya rumah 20 misalnya, tetapi tidak punya karakter. Ya. Jadi orang miskin ya, orang sederhana, mungkin malah orang-orang seperti itulah yang lebih berkarakter ya daripada orang-orang kaya atau orang-orang yang sangat-sangat pintar ya. Nah, saya ingin mengutip kata-kata seorang penginjil yang terkenal ya, Billy Graham. Beliau sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Dia mengatakan begini, when wealth is lost, nothing is lost. Ya. Jadi bagi dia, ini tentunya dari kacamata Kristen ya. Ketika kita kehilangan kekayaan kita, sebetulnya itu nggak ada yang hilang. Sebetulnya itu begitu. Ya, tetap ada yang hilang, tetapi sebetulnya itu nggak ada yang hilang ya. Nah, when health is lost, something is lost. Nah, baru kalau kita sakit, kita kehilangan kesehatan kita, ada sesuatu yang hilang. Ya. Tetapi dia menarik karena kemudian dia mengatakan when character is lost, all is lost. Saya ulangi ya. When character is lost, all is lost. Ketika karakter itu hilang, ketika kita tidak punya karakter, ketika kita tidak punya moral, ya, ketika kita tidak takut akan Tuhan, ketika kita tidak jujur, ketika kita tidak berintegritas, ya, ketika kita tidak mengasihi, all is lost. Semuanya itu hilang. Walaupun kamu sehat, walaupun kamu kaya, tetapi kalau kamu tidak punya karakter, actually all is lost. Ya. Nah, jadi teman-teman yang terkasih, bila kita studi, ya, bila kita studi hanya untuk mencari ilmu, dan bukan juga untuk bertumbuh
ya, bukan untuk bertumbuh dalam karakter yang makin serupa dengan Kristus, ya. Kristus itu kan takut akan Tuhan, mengasihi orang berdosa, jujur, berintegritas, rendah hati, berjiwa pelayan, begitu ya. Itu karakter-karakter Kristus. Kalau kita studi hanya untuk mencari ilmu, bukan untuk bertumbuh dalam karakter yang makin serupa Kristus, ya. Menurut saya, ya teman-teman, ya, menurut saya kemungkinan besar kita akan menjadi orang-orang yang egois, ya. Orang-orang yang egois itu orang-orang yang cuma mikirin dirinya sendiri. Pinter sih pinter, tapi pintar untuk dirinya sendiri, ya. Kaya sih kaya untuk dirinya sendiri, ya. Walaupun baik, ya baik untuk dirinya sendiri, begitu ya. Sehingga apa? Sehingga tidak terlalu berguna untuk masyarakat. Bahkan kalau kita punya ilmu sampai doktor, tetapi kita tidak bertumbuh dalam karakter, kemungkinan kita menjadi koruptor atau menjadi penjahat itu akan sangat-sangat besar, ya. Dan itu sudah terbukti di Indonesia, ya. Jadi bahkan kalau kalian misalnya pergi ke Palangkaraya, pergi ke Manado, ya. Di Palangkaraya itu kan ada banyak orang-orang Kristen, ada banyak gereja. Di Manado juga ada banyak orang Kristen. Saya pernah ke Manado dan saya pernah ke Palangkaraya, ya. Dan waktu itu saya ketemu dengan seorang yang pelayanan di penjara, ya. Saya tanya, loh siapa yang dikunjungi di penjara? Tahu nggak siapa? Majelis, ya. Majelis gereja, baik itu di Manado maupun di Palangkaraya, ya namanya majelis pasti Kristen, begitu ya, pelayanan di gereja. Tetapi apa? Masuk penjara. Dan saya tanya, kenapa kok masuk penjara? Korupsi, ya, korupsi. Ternyata jadi orang Kristen percaya Yesus kalau tidak punya karakter, tidak takut akan Tuhan, percuma jadi orang Kristen, ya. Nah, teman-teman, Tuhan mengasihi kita apa adanya, ya. Jadi ini saya kutip dari bukunya Max Lucado, Just Like Jesus. Tuhan tuh mengasihi kita apa adanya. Tetapi dia tidak akan membiarkan kita menjadi seadanya. Dia akan mengubah kita menjadi seperti Kristus, ya. Jadi Tuhan memang mengasihi kita apa adanya. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita seadanya terus hidup dalam dosa, ya, tidak punya karakter, sombong, ya, egois, ya, tidak begitu. Dia pasti akan mengubah kita menjadi makin seperti Kristus. Jadi kita diampuni dan diselamatkan dalam Kristus supaya apa? Supaya kita bertumbuh menjadi makin serupa Kristus sehingga hidup kita makin memuliakan Allah. Hanya orang-orang yang makin serupa dengan Kristus lah yang bisa memuliakan Allah. Kalau kita tidak bertumbuh punya karakter seperti Kristus, ya, kita tidak akan bisa memuliakan Allah. Kita bisa memuliakan diri kita sendiri, tetapi kita tidak akan mungkin memuliakan Allah. Jadi teman-teman yang terkasih, salvation is by God's grace. Keselamatan itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Untuk apa? For God's glory. Untuk kemuliaan Tuhan, ya. Jadi kita diselamatkan tuh bukan semata-mata untuk keselamatan kita, bukan, ya. Allah menyelamatkan kita oleh karena kasih karunia supaya apa? Supaya kita hidup memuliakan Allah, ya. Jadi sekali lagi kita yang percaya kepada Kristus, yang sudah diselamatkan, kita semua dipanggil untuk hidup memuliakan Allah yang sudah menyelamatkan kita, khususnya apa? Melalui studi kita. Dan nanti kalau studi kita sudah selesai, melalui pekerjaan kita. Nanti kalau menikah ya melalui kehidupan berkeluarga. Jadi inilah intinya do your best in your study, ya. Jadi bagaimana kita bisa do our best? Bagaimana kita studi yang terbaik itu seperti apa? Itu kalau kita studi untuk kemuliaan Tuhan, ya. Bukan untuk kemuliaan kita sendiri. Bukan sekedar kita berpikir, saya mau jadi pengacara nanti, atau saya mau jadi hakim, atau saya mau jadi jaksa, atau saya mau jadi apa, ya, orang-orang ahli hukum, dosen atau apa, supaya apa? Supaya saya punya kekayaan, supaya saya punya uang, atau supaya saya punya jabatan kekuasaan. Ya, itu namanya bukan do your best. Do your best itu adalah kita hidup, kita studi, kita bekerja, kita berkeluarga, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh makin serupa Kristus selama kita studi, ya, di kampus USU, di Fakultas Hukum, sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Ketika kita studi,
Atau bahkan ketika nanti kita sudah lulus, bagaimana kita bisa bertumbuh? Ya, makin serupa Kristus ketika studi atau bahkan ketika sudah lulus, supaya kita memuliakan Tuhan. Nah, mari kita membaca, ya. Saya mengajak kita membaca Markus pasal 2 ayat 1 sampai 5, lalu kemudian dilanjutkan ayat 11 sampai 12. Apakah saya boleh minta satu orang volunteer untuk membacakan? Silakan. Silakan teman-teman. Teman-teman. Iya, Pak. Ya, Saya, Bang. silakan. Boleh satu orang membacakan? Markus 2 ayat 1 sampai 5. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka membuka tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan ayat yang 11 sampai 12. Ya. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Ya, terima kasih. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang tekun membaca dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Nah, teman-teman, ya, firman Tuhan mengatakan pada waktu itu tersiar kabar bahwa Yesus itu datang ke Kapernaum, ya. Lalu banyak orang datang ingin mendengarkan firman Tuhan sehingga tidak ada lagi tempat di rumah itu. Bahkan pintu pun nggak bisa dilewati. Kenapa? Karena orang penuh sekali mau mendengarkan Yesus menyampaikan firman Tuhan, ya. Nah, lalu kemudian ada 4 orang membawa seorang lumpuh, ya, yang digotong, ditandu gitu ya, 4 orang membawa seorang lumpuh. Tentunya mereka berharap supaya Yesus menyembuhkan orang itu. Nah, tetapi karena orang begitu banyak, maka mereka tidak bisa bertemu Yesus, ya. Karena apa? Karena ya itu tadi ada begitu banyak orang berjubel sehingga pintu tertutup, orang-orang itu nggak bisa dilewati. Nah, yang menarik adalah 4 orang ini tidak give up, tidak putus asa. Mereka melihat, ya, oh, kita bisa naik dari atas atap, ya. Mereka lalu naik ke atap, ya, lalu singkat cerita mereka menurunkan orang lumpuh itu. Lalu kemudian apa? Yesus melihat iman mereka. Perhatikan ya, firman Tuhan mengatakan Yesus melihat iman mereka. Jadi bukan cuma iman orang satu orang, tetapi iman mereka, ya. Dan singkat cerita kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Terjadi mujizat, ya. Lalu orang banyak mengatakan kami belum pernah lihat yang seperti ini. Jadi orang-orang banyak itu akhirnya mempermuliakan nama Tuhan. Nah, teman-teman yang terkasih, supaya engkau bisa do your best in your study, kamu itu perlu teman. Kamu itu perlu komunitas. Sama seperti orang lumpuh di atas tuh butuh 4 orang teman, ya. Butuh 4 orang teman yang dapat membawa orang lumpuh ini untuk berjumpa dengan Yesus sehingga akhirnya dia bisa dipulihkan, dia bisa disembuhkan dari kelumpuhannya. Kita pun juga begitu.
Kita butuh teman, kita butuh komunitas seperti orang lumpuh itu untuk membawa kita bisa berjumpa dengan Yesus. Karena seringkali karena kelumpuhan kita nggak sanggup untuk datang kepada Yesus. Jadi kita bisa sakit misalnya. Dan kita butuh orang lain mungkin untuk mengantar kita ke rumah sakit. Ya, kita butuh komunitas, kita butuh orang. Kita bisa merasa tertekan karena studi yang berat. Mungkin dalam pandemi ini studi kalian mungkin menjadi berat. Sehingga kalian butuh teman, butuh komunitas, butuh orang lain untuk menguatkan kalian. Jadi kita butuh orang lain. Butuh komunitas untuk mendengarkan kita. Ya, kalau kita berkeluh kesah, kita stres, kita tertekan, atau mungkin kita lagi kecewa, sedih, marah. Untuk menguatkan kita, ya, mendengarkan kita, menguatkan kita, mendoakan kita ketika kita berbeban berat atau bahkan mulai putus asa. Apalagi di dalam masa-masa pandemi ini di mana kita tidak bisa ketemu dengan orang, ya. Kita memang masih bisa kontak lewat Zoom atau WhatsApp atau telepon, ya. Tetapi kan kita sebetulnya kan lebih senang kalau ketemu langsung, ya. Jadi masa-masa pandemi ini ada banyak orang stres, ada banyak orang tertekan. Teman-teman yang terkasih. Nah, jadi tetapi ya, kita memang butuh teman. Tetapi kita tidak hanya sekedar butuh teman atau butuh komunitas, ya. Saya ulangi. Tidak ada orang yang tidak butuh teman. Semua orang butuh teman. Semua orang butuh komunitas. Tetapi kita nggak cuma sekedar butuh teman. Kita nggak cuma sekedar butuh komunitas. Kenapa? Apa maksudnya? Karena ada teman atau ada komunitas yang akan merusak kita, yang merusak karakter kita. Bukan membuat karakter kita makin baik, membuat kita bertumbuh makin serupa Kristus, dan membuat hidup kita ditolong untuk makin memuliakan Tuhan, tetapi malah akhirnya merusak. Ya. Jadi ada yang dulunya misalnya tidak suka mencontek, lalu gara-gara berteman dengan orang-orang tertentu, gara-gara bergabung dengan satu komunitas, jadi suka nyontek. Ya. Jadi suka berbohong mungkin. Jadi suka menghalalkan segala cara mungkin. Atau jadi suka hutang tetapi nggak bayar hutang. Ya, kurang ajar kan begitu orang-orang seperti itu ya. Atau ada yang awalnya rajin belajar. Waktu SMA sangat rajin belajar. Tapi begitu kuliah, ya karena bergaul, berteman dengan orang-orang tertentu dalam suatu komunitas, akhirnya jadi malas belajar misalnya. Ya. Atau ada yang dulunya tidak pernah minum-minum. Ya. Tidak pernah minum minuman keras maksudnya ya. Lalu jadi suka minum minuman keras sampai teler, sampai mabuk misalnya ya. Seperti itu. Kalau misalnya saya pernah pergi ke Medan begitu ya. Kalau ada di antara kalian yang suka minum minuman badak, kalian tahu kan ya minum minuman badak itu ya. Nah, itu sih itu bukan minuman keras gitu ya. Kecuali kalau kalian minum botolnya itu jadi minuman yang keras ya, betul-betul sangat keras itu botolnya ya kan. Tetapi kalau kalian cuma minum minuman badak itu enggak masalah begitu ya. Dan bukan itu yang saya maksud ya. Ini minuman keras ya. Nah, ada teman atau komunitas lain yang juga bisa merusak. Misalnya, ada yang dulunya menolak pornografi, hidup dalam kekudusan. Lalu ketika berteman dengan orang-orang tertentu, dengan komunitas tertentu, akhirnya jadi malah kecanduan, malah kecanduan dengan pornografi, malah suka nobar, nonton bareng. Dan yang ditonton apa? Bukan nonton bola, tetapi nonton film-film yang tidak karu-karuan. Ya. Atau ada yang dulunya benar-benar menjaga kesucian hidup. Lalu apa? Karena terpengaruh lingkungan, terpengaruh komunitas, terpengaruh teman yang buruk. Lalu coba-coba melakukan free sex. Bahkan sampai akhirnya kecanduan free sex. Ya. Ada yang dulunya mungkin suka berdoa, suka baca firman Tuhan. Lalu apa? Karena pergaulannya tidak baik, kalau komunitas yang merusak, akibatnya jadi malas belajar firman Tuhan, malas berdoa. Ya. Bahkan mungkin ada yang sampai meninggalkan imannya karena berteman dengan orang yang salah, karena bergabung dengan komunitas yang merusak. Teman-teman yang terkasih, tidak semua teman ya, kita memang butuh teman, kita butuh komunitas. Tapi nggak semua teman atau komunitas itu yang nampaknya baik, nampaknya menolong kita, itu pasti benar-benar baik. Ya. Kita harus hati-hati dalam memilih teman komunitas yang dengannya kita akan bergabung. Kita harus hati-hati. Kalau perlu, kalau kita tahu orang ini awalnya kelihatan baik, tapi ternyata dia punya masuk-masuk terselubung atau dia punya pengaruh-pengaruh tidak baik. Kalau perlu kita perlu menjaga jarak. Ya, kalau memang kita nggak sanggup, daripada kita akhirnya menjadi rusak, mending kita menjaga jarak. Ya,
daripada kita menjadi rusak. Ya, jangan sampai sok-sokan berpikir, saya kan mau memberikan pengaruh yang baik. Lah kalau memang kamu bisa memberi pengaruh yang baik, puji Tuhan. Tetapi justru kalau kamu dipengaruhi yang buruk, nah itu kan malah celaka. Ya. Jadi teman-teman, mari kita kembali ke cerita itu, ya, ke cerita dalam Markus pasal 2 itu. Apa yang membuat orang lumpuh itu akhirnya sembuh? Ya, ingat, bukan hanya imannya sendiri. Tadi saya sudah katakan, yang membuat orang lumpuh itu akhirnya sembuh karena Yesus yang menyembuhkan orang itu. Tetapi Yesus melihat apa? Melihat iman mereka, ya, bahwa orang-orang yang membawa orang lumpuh itu, yaitu 4 orang itu, beriman kepada Yesus. Karena mereka beriman kepada Yesus, ya, mereka membawa orang lumpuh ini kepada Yesus, ya. Jadi iman temannya inilah, iman orang-orang ini, iman 4 orang inilah yang dilihat Yesus, dan akhirnya Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Apa artinya buat kita? Artinya apa? Untuk kita semua, untuk teman-teman bisa lulus dengan nilai yang baik, ya. Tentunya kalau kalian mau lulus kan jangan lulus dengan nilai yang tidak baik atau pas-pasan kalau bisa, ya kan? Jadi untuk bisa lulus dengan nilai yang baik tanpa menjadi rusak, ya. Menjadi rusak itu maksudnya ya seperti yang tadi saya sudah ceritakan, ya, tanpa kehilangan iman kita bukan hanya butuh komunitas, ya. Kita bukan hanya butuh komunitas, tapi kita butuh komunitas, butuh orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, ya. Jadi nggak cuma sembarang komunitas, nggak cuma sekedar teman, ya. Tetapi kita butuh orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, yang dapat menolong kita untuk bertumbuh mengenal Yesus, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, ya. Ingat firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik, ya. Tetapi sebaliknya, pergaulan yang baik itu bisa memperbaiki kebiasaan yang buruk, bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk kalau pergaulan kita baik, ya. Nah, jadi teman-teman yang terkasih, kita bukan hanya butuh teman, sekali lagi, ya. Kita memang butuh teman, butuh komunitas, tapi kita nggak cuma sekedar butuh teman atau komunitas, ya, yang dapat menguatkan kita saat kita sedih, ya, yang dapat menolong kita saat kita punya kesulitan dalam studi kita atau kesulitan keuangan. Bukan, nggak cuma itu, ya. Kita nggak cuma butuh orang, butuh teman yang bisa menolong kita saat kita kesulitan, yang dapat membuat kita nyaman, enggak, ya. Kita nggak hanya cuma butuh orang yang dapat membuat kita nyaman, tetapi apa? Kita butuh komunitas yang dapat menolong kita menjadi makin dewasa di dalam karakter kita, dalam takut akan Tuhan, dalam integritas, makin serupa Kristus, supaya apa? Supaya hidup kita memuliakan Allah. Thomas J. Watson mengatakan begini, jangan mencari kawan yang membuat Anda merasa nyaman, ya. Tetapi carilah teman yang memaksa Anda terus berkembang. Dengan kata lain, carilah teman, carilah komunitas yang akan memaksa kamu. Kalau perlu kamu dipaksa untuk bertumbuh, ya, bukan menjadi rusak, ya, tetapi bertumbuh di dalam karakter, di dalam keserupaan dengan Kristus. Dan untuk bertumbuh itu memang biasanya ada ketidaknyamanan, ya. Kita bisa merasa nggak nyaman, ya, karena orang kalau biasanya malas baca Alkitab, malas berdoa, disuruh baca Alkitab, mungkin kita nggak nyaman, ya. Padahal Tuhan tuh mengasihi kita, sudah mati untuk kita. Tetapi kita seringkali malas, ya, kita seringkali kurang mengasihi Tuhan. Buktinya apa? Kita nggak mau membaca Alkitab, padahal Alkitab itu adalah surat cintanya Tuhan kepada kita. Kita jarang berdoa kepada Tuhan, padahal Tuhan rindu bersekutu dengan kita, ngobrol-ngobrol dengan kita. Kenapa? Karena Tuhan begitu mengasihi kita, dan Tuhan sudah mengutus Yesus untuk mati menebus dosa-dosa kita. Jadi teman-teman yang terkasih, kita semua, engkau butuh Tuhan Yesus. Dan butuh apa? Komunitas yang benar. Dan saya percaya komunitas yang benar itu ada di dalam kelompok kecil yang ada di fakultas kalian, di fakultas hukum. Kelompok kecil, ya. Kelompok di mana kalian bisa belajar firman Tuhan bersama-sama, saling mendoakan, saling menguatkan, ya, dan bisa menolong kalian untuk bertumbuh menjadi makin serupa dengan Yesus, supaya kamu bisa menjadi orang-orang yang nantinya memuliakan Tuhan. Jadi jangan merasa bisa hidup sendiri tanpa Tuhan, tanpa komunitas. Jangan ada yang merasa begini, saya nggak butuh kelompok kecil, saya nggak butuh, saya bisa kok hidup sendiri, saya bisa, saya pintar, IP saya tinggi. Jangan berpikir seperti itu. IP tinggi belum tentu kamu punya karakter, ya.
Jangan-jangan kamu egois, jangan-jangan kamu koruptor, atau jangan-jangan kamu sedang menyembunyikan dosa-dosa tertentu. Ya. Sebaliknya juga jangan merasa terlalu kotor. Dosa saya sudah banyak sekali. Waktu SMA saya sudah melakukan free sex mungkin, suka nonton film porno mungkin, atau apa ya. Saya nggak layak ya untuk ikut kelompok kecil. Saya nggak mau ikut kelompok kecil. Saya dosanya terlalu banyak. Jangan berpikir seperti itu. Ya, kelompok kecil itu bukan untuk orang-orang yang tidak berdosa. Ya, kelompok kecil itu untuk orang-orang berdosa, tetapi yang mau meninggalkan dosanya, yang mau hidup takut akan Tuhan, yang mau hidup melayani Tuhan. Ya, jadi teman-teman, you are never too lost to be safe. Artinya apa? Tidak ada orang yang terlalu rusak, terlalu berdosa, ya, yang tidak bisa diselamatkan oleh Tuhan. Yang kasih Tuhan tuh nggak bisa menggapainya, nggak bisa sampai, enggak. Kasih Tuhan, ya, itu melampaui dosa-dosa kita. Keselamatan dari Tuhan itu melampaui kejahatan kita. You are never too lost to be safe. Tidak ada orang yang tidak bisa diselamatkan. Kalau kita mau bertobat, kalau kita mau mengaku dosa-dosa kita, kalau kita mau berkata, Tuhan aku butuh Engkau, aku nggak bisa bertumbuh dalam karakter, aku nggak bisa memuliakan Tuhan kalau aku tidak ditolong oleh Tuhan, kalau aku tidak diselamatkan. Ya. Jadi teman-teman, sebagai penutup, time to reflect and recommit, untuk kita merenungkan hidup kita dan untuk kita mengambil komitmen. Tuhan sangat mengasihi kamu, mengasihi kita semua. Pertanyaannya, apakah ada yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati untuk kita, untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita? Apakah ada di antara kita yang saat ini mau percaya, ya, dan mau menyerahkan hidup? Ya, karena percaya itu dibuktikan dengan menyerahkan hidup. Ya, jadi percaya nggak cuma percaya. Kalau kamu bilang, oh saya sudah percaya, pertanyaan saya, kamu sudah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan? Kalau belum, berarti kamu belum betul-betul percaya. Ya, jadi percaya dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, itu baru betul, ya, itu baru benar-benar percaya. Jadi apakah ada di antara kalian yang mau percaya dan menyerahkan hidup kalian untuk dibentuk Tuhan, untuk ditolong berubah menjadi serupa dengan Yesus, dan untuk dibentuk Tuhan, dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Ya. Dan yang berikutnya untuk kita refleksikan dan kita renungkan, apakah ada yang merasa terbelenggu dalam dosa-dosa tertentu dan saat ini ingin dilepaskan dari dosa-dosanya? Tuhan, saya nggak sanggup untuk lepas. Tolonglah saya. Ya, saya ingin dikuatkan. Tapi saya juga ingin mengambil langkah tegas untuk meninggalkan dosa. Ya, supaya saya bisa kuat untuk mengambil langkah tegas meninggalkan dosa seperti Yusuf. Ya, Yusuf yang digoda oleh istri Potifar, terus-menerus berhari-hari dia digoda, sampai akhirnya ketika dia dicengkeram oleh istri Potifar untuk tidur dengan dia akhirnya terpaksa meninggalkan jubahnya lalu dia melarikan diri. Ya, dia mengambil langkah tegas. Yusuf kenapa lari? Karena dia mengambil langkah tegas untuk meninggalkan dosa. Karena dia takut akan Allah. Karena dia tahu kalau dia tidur dengan istri Potifar, dia akan berbuat dosa. Dia menyakiti hati Tuhan yang sudah menyertai Yusuf dan sudah membuat segala sesuatu yang dikerjakan itu berhasil. Ya, teman-teman bisa baca di dalam kitab Kejadian. Jadi apakah ada yang merasa terbelenggu dalam dosa? Ya, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan, dan tidak ada dosa yang tidak bisa dibereskan oleh Tuhan. Kita tidak sanggup membereskan dosa-dosa kita. Tapi dengan anugerah dan pertolongan Tuhan, kita akan dimampukan oleh Tuhan. Ya. Dan yang terakhir, apakah ada yang mau berkomitmen untuk bertumbuh, makin mengenal Tuhan, makin serupa dengan Kristus, ya, melalui kelompok kecil. Ya. Bagi yang sudah ikut kelompok kecil, puji Tuhan. Ya. Pertanyaan saya, jalan enggak kelompok kecilmu? Kalau enggak jalan, ayo jalan. Kalau belum bisa ketemu karena masa pandemi, ayo kalian kelompok kecil secara online, ya, secara online. Teruslah belajar firman Tuhan, saling mendoakan, karena itulah akan menolong pertumbuhan karaktermu. Bagi teman-teman yang belum ikut kelompok kecil, saya sangat menyarankan ikutlah kelompok kecil. Karena apa? Tidak ada orang yang tidak butuh komunitas. Tidak ada orang yang tidak butuh pergaulan yang baik, ya, untuk menolong kita bertumbuh makin serupa dengan Kristus, supaya hidup kita yang sangat singkat ini boleh dijauhkan dari dosa, dan supaya hidup kita yang sangat singkat ini memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita,
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kiranya Kau memberkati dan menolong anak-anak-Mu di sini. Supaya mereka boleh do their best. Melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam hidup mereka. Di dalam studi mereka. Biarlah mereka boleh hidup untuk Tuhan. Biarlah mereka boleh hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah mereka boleh mengejar pertumbuhan. Khususnya melalui kelompok kecil ya Tuhan. Supaya mereka semua boleh makin serupa dengan Kristus. Karena hanya orang-orang yang bertumbuh makin serupa dengan Kristuslah yang akan bisa memuliakan Tuhan. Tolonglah supaya mereka tidak terjerat oleh dosa. Tidak terjerat oleh tipu daya iblis. Dan kalau ada orang-orang yang terjerat dosa, tipu daya iblis, di dalam nama Yesus, hamba-Mu patahkan, kami patahkan semuanya itu. Kami patahkan oleh kuasa darah Yesus. Dan kami minta Roh Kudus-Mu yang berkuasa, yang menolong anak-anak-Mu di sini. Untuk hidup berkemenangan. Untuk betul-betul mengambil langkah-langkah tegas terhadap dosa. Dan untuk mengejar pertumbuhan. Melalui persekutuan di Fakultas Hukum ini. Dan juga melalui kelompok kecil. Berkatilah semua anak-anak-Mu di sini ya Tuhan. Terima kasih. Biar hidup mereka boleh menjadi berkat. Hidup mereka boleh menguatkan orang lain. Hidup mereka boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar. Biarlah firman Tuhan boleh kita renungkan dan aplikasikan dalam kehidupan kita. Saat ini, kita akan mengumpulkan persembahan. Teman-teman dapat mengumpulkan persembahan melalui nomor rekening yang tertera pada layar Zoom. Ayat yang mendasari persembahan kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan
Saat ini kita akan mendengarkan warta kebaktian. Sembari MC membacakan warta kebaktian, teman-teman sekalian dapat mengisi absensi yang dikirimkan melalui kolom chat ya. 1. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun di bulan April. Kiranya panjang umur, sehat selalu, dan kasih Tuhan tetap menyertai teman-teman sekalian. Kedua, kami mengundang teman-teman untuk hadir dalam jam doa pelayanan pada hari Sabtu, tanggal 1 Mei 2021, pukul 19 WIB via Zoom. Yang ketiga, kami mengundang teman-teman untuk hadir pada acara HUT UKM KMK USU pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, pukul 19 WIB via Zoom. Yang keempat, kami mengundang teman-teman untuk hadir pada kebaktian kampus yang keempat pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021, pukul 19 WIB via Zoom. Yang kelima, kami mengundang PKK untuk hadir pada pertemuan PKK hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2021. Demikian pembacaan warta kebaktian kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang dulu adalah orang yang berjalan tanpa tahu kemana arahnya, dan meletakkan hati pada cinta yang fana, yang tak berguna, yang pada akhirnya membawa kita ke dalam dosa. Tetapi kini Tuhan telah mengambil kita dengan tangannya. Masa muda hanya sesaat. Mari kita lakukan yang terbaik dalam hidup kita untuk menyatakan rasa komitmen kita. Kita bernyanyi hanya untuk Tuhan. Di akhir lagu ini, MC mengundang Bang Triawan untuk menutup kebaktian dalam doa. Banyak orang yang berjalan tanpa tahu kemana arahnya, ikut arus dunia, meletakkan hati pada cinta yang fana tak berguna, hanya membawa dosa. Banyak orang yang berjalan tanpa tahu kemana arahnya, ikut arus dunia, meletakkan hati pada cinta yang fana tak berguna, hanya membawa dosa. Aku dulu ada di sana, aku hilang, tapi Tuhan mengambilku dengan tangannya. Kini hidup jadi berbeda, kulihat dunia seperti Tuhan melihat, bukan aku jadi pusatnya, bagiku Tuhan segalanya. Masa muda hanya sesaat, tapi yang terbaik kan ku persembahkan, janji ini akan ku bahas, sepanjang hayat ku berikan hanya untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, inilah komitmen kami, anak-anak-Mu. Kami mau hidup untuk Tuhan. Kami tidak mau hidup untuk diri kami sendiri, apalagi hidup untuk dosa ya Tuhan. Tolonglah kami, manusia yang sangat lemah ini, dan sangat mudah tertarik dan jatuh ke dalam dosa. Ampunilah kami ya Tuhan, orang-orang yang sering kali menduakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkenan untuk memulihkan hidup kami, menolong kami dengan anugerah dari Roh Kudus-Mu, dan juga melalui firman-Mu yang dibagikan di dalam ibadah seperti ini, dan juga melalui persekutuan di dalam kelompok kecil, supaya kami bertumbuh makin hari, makin tidak serupa dengan dunia ini, tetapi makin serupa dengan anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya akhirnya hidup kami
bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa yang berkelimpahan, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang tidak berkesudahan, penyertaan, penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa tersedia bagi kami semua, boleh menopang kami, menyertai kami, anak-anak-Mu, mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Terima kasih kepada teman-teman dan kakak abang yang boleh hadir pada kebaktian kampus kita yang ketiga. Dan jangan lupa untuk mengisi angket ya. Shalom. Oh iya, untuk teman-teman jangan live dulu ya, karena kita bakalan ada sesi foto bareng. Teman-teman boleh dibuka kameranya ya, biar foto bersama. Boleh dibuka kameranya. Ini ada 3 slide ya. Mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Slide yang kedua. Siap lagi, 1, 2, 3. Slide yang terakhir ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih.